Banowati itu tadi diceritakan pada saat itu ternyata dia sedang dikejar-kejar oleh si Aswatama, anak si Durna itu tadi, yang mencoba membunuh si Banowati tadi, karena Aswatama menganggap bahwasanya Banowati tadi adalah mata-matanya para Pandawa, hingga dia merupakan penyebab kekalahan para Kurawa itu tadi. Salah satu penyebab kekalahan Kurawa itu tadi adalah si Banowati, karena dia mengira Banowati adalah mata-matanya para Pandawa itu tadi. Nah, Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. selamat malam Mas Bayu. Setelah kemarin kita membahas tentang gugurnya raja dari negara Astina, yaitu Prabu Duryudana, Ya. Mas Gurit mengatakan bahwa epos Mahabharata ini belum berakhir. Ya, benar sekali. Nah, lalu ada lakon apa lagi Mas setelah perang Baratayuda berakhir? Oh ya Mas Bayu. Nah, kali ini saya akan melanjutkan cerita setelah perang Baratayuda Mas Bayu. Nah, di dalam versi pedalangan tadi ada lakon yang judulnya lakon Pendowo Boyong Mas Bayu. Nah, pada saat itu diceritakan para Pandawa itu tadi setelah perang Baratayuda tadi selesai, di situ mereka akhirnya berkumpul dengan para sesepuh, yaitu ada Prabu Matsopati dan juga ada Abhyasa itu tadi sebagai raja tertua yang masih hidup, yaitu Prabu Matsopati itu tadi, raja negara Wirata. Yaitu Matsopati tadi mengatakan di situ bahwasanya Pandawa tadi sebentar lagi harus segera diboyong ke negara Astina itu tadi, karena negara Astina setelah gugurnya Duryudana itu tadi, di situ hanya ada Prabu Destrarastra, Adipati Destrarastra dan Dewi Gendari, yaitu orang tuane si Duryudana itu tadi Mas Bayu, orang tuane para Kurawa lah umum seperti itu. Nah, pada saat itu para Pandawa itu tadi setuju tidak lama lagi akan segera diboyong ke negara Astina. Nah, di situ ceritakan Krishna itu tadi suatu ketika mengatakan kepada Bima bahwa mereka juga harus berhati-hati jika masih ada, karena di negara Astina itu tadi masih ada orang tuane para Kurawa itu tadi, yaitu Destrarastra dan Gendari itu tadi. Nah, walaupun Pandawa itu tadi sudah menganggap pamannya yaitu Destrarastra itu tadi sebagai orang tuanya sendiri, setelah koyok wong tuane dhewe, akan tetapi para Pandawa itu tadi menurut si Krishna dia harus tetap berjaga-jaga, karena masih ada kemungkinan lain jika orang tuane Kurawa itu tadi ingin membalas dendam atas kematian anak-anaknya itu tadi. Bisa saja Destrarastra itu tadi tidak terima jika si Kurawa itu tadi telah habis, istilahnya seperti itu Mas Bayu. Nah, terus bagaimana jawaban Bima saat itu? Nah, di situ Bima pada itu menyanggupi perintah dari si Krishna itu tadi. Nah, untuk berjaga-jaga itu Krishna tadi memiliki cara, yaitu dia meminta pusaka milik Bima yang bernama Godo Rujak Polo itu tadi. Nah, Krishna pada saat itu lalu istilahnya memuja atau menyulap pusaka tersebut yang berwujud gada yang sangat besar itu tadi, disulapnya menjadi patung yang mirip sekali dengan si Bima itu tadi, dan memberikan nasihat atau memberikan pesan kepada si Bima jika nanti si
si Destrorastro itu tadi ingin memegang atau memeluk si Bima seperti itu, maka si Bima itu tadi diutus untuk menyerahkan patung itu tadi, patung yang mirip Bima itu tadi diajukan saja agar dipegang oleh si Destrorastro itu tadi, istilahnya meling atau memberi pesan si Bima itu tadi jangan sampai dipegang oleh si Destrorastro itu tadi lah, untuk menyikapi hal tersebut. Membuat patung itu tadi, jika nanti Destrorastro ingin memeluk tadi, patungnya saja itu tadi yang diajukan seperti itu. Nah, singkat cerita di situ Bima paham. Nah, akhirnya Pandawa itu tadi beserta pasukannya bersama rombongan lain itu tadi menuju ke negara Astina untuk mengadakan boyongan itu tadi, Mas Bayu. Jadi gitu ya Mas, cara dari Prabu Kresna untuk berjaga-jaga nanti kalau Destrorastro dan Dewi Gendari menyerang ke Pandawa itu ya tadi, Mas Bayu. Nah, di situ singkat cerita di negara Astina itu tadi Destrorastro itu tadi dan Gendari mendengar para Kurawa telah habis itu tadi, dia sedih karena anak-anaknya tadi telah tewas, tumpes tapis istilahnya seperti itu, tidak tersisa. Nah, pada saat itu datanglah Pandawa. Datanglah Pandawa, Destrorastro itu tadi menyembuhkan kesedihannya. Dia menyembunyikan kesedihannya, padahal di situ dia juga marah. Dia memiliki rasa marah kepada para Pandawa yang telah menghabisi anak-anaknya. Ia berpura-pura pada saat itu menerima kedatangan para Pandawa itu tadi, Mas Bayu. Nah, Destrorastro mengatakan pada saat itu, dia mengatakan bahwa dia ikhlas, mungkin itu adalah lelakon yang sudah menjadi takdir seperti itu, mungkin juga karma yang diunduh oleh anak-anak para Kurawa itu tadi, bahwasanya memang seperti itu takdir yang harus berjalan di pihak para Kurawa itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ Destrorastro tadi juga memiliki kesimpulan bahwasanya mungkin itu tadi adalah takdir yang harus yang dilakukannya itu tadi, mungkin juga karma untuk anak-anaknya para Kurawa yang harus diunduh istilahnya seperti itu, yang harus dijalani oleh para Kurawa. Dia harus tewas di tangan saudaranya sendiri yaitu para Pandawa. Dan di situ juga akhirnya Destrorastro tadi istilahnya berakting, dia menganggap bahwasanya Pandawa tadi juga dianggap sebagai anak-anaknya seperti itu, Mas Bayu, seperti anaknya sendiri lah seperti itu, Mas Bayu. Jadi begitu ya Mas, si Destrorastro dan Dewi Gendari sebenarnya sedih atas kehilangan anak-anaknya tersebut. Iya, benar sekali, tapi mereka menyembunyikan kesedihan itu ya. Iya, benar sekali, Mas Bayu. Nah, sebentar Mas Gurit, sebelum Mas Gurit lanjut cerita, silakan diminum dulu Mas. Silakan dilanjut Mas. Nah, di situ diceritakan Destrorastro itu tadi mengutus Gendari, ada sangkit dia mengutus Gendari untuk mengajak masuk para Pandawa lain kecuali di situ Bima, karena Destrorastro mengatakan bahwasanya dia ingin kangen-kangenan dengan si Bima itu tadi karena sudah lama tidak bertemu itu tadi. Nah, hal tersebut merupakan trik sebenarnya, trik dari si Destrorastro sang adipati itu tadi agar para Pandawa lain tadi tidak mengetahui niat jahat si Destrorastro atau sang adipati Destrorastro itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan setelah berbincang-bincang cukup lama di situ di antara Bima dan juga si Destrorastro itu tadi. Nah, di situ si Destrorastro mengatakan bahwasanya dia ingin memeluk si Bima itu tadi, Mas Bayu. Dia ingin memeluk karena dia sudah lama dia kangen seperti itu. Nah, di situ Bima teringat, dia teringat akan pesan si Kresna bahwasanya jika Dipati tadi ingin memeluknya agar diberikan saja patung yang mirip dengan Bima itu tadi, Mas Bayu. Nah, Bima pada saat itu menjalankan pesan tersebut, dia lalu mengajukan patung yang mirip dirinya itu tadi agar dipeluk oleh si Adipati, karena sang Adipati Destrorastro tidak tahu karena dia buta, Mas Bayu. Destrorastro kan buta. Nah, di situ akhirnya sang Adipati Destrorastro tadi memeluk patung tersebut, dan ternyata di situ diam-diam Adipati Destrorastro tadi mengeluarkan aji-ajian yang sangat luar biasa miliknya yang bernama ajian lebur geni, Mas Bayu. Nah, ketika si patung tersebut disentuhnya, nah di situ patung tersebut hancur lebur di situ, Mas Bayu, terkena ajian lebur geni tersebut, Mas Bayu. Nah, Destrorastro pada saat itu mengira bahwasanya Bima telah tewas, maka dia merasa senang, merasa bahagia bahwasanya Kurawa lain mati, Bima pun juga harus mati seperti itu. Nah, Bima pada saat itu terdiam. Dia tidak mengira bahwasanya pamannya tersebut memiliki niatan seperti itu. Nah, pada saat itu Bima pun berteriak. Dia mengatakan bahwasanya dia masih hidup, bahwa yang dihancurkan oleh si Destrorastro tadi adalah hanyalah patung seperti. Nah, Bima pada saat itu mengolok-olok Destrorastro.
Dia mengolok-olok Dhestharashtra dan mengatakan bahwasanya niat baiknya dari Pandawa itu memiliki niat baik untuk mengayomi pamannya, karena hanya tinggal pamannya tadi Dhestharashtra itu tadi malah dibalas dengan perbuatan jahat, niat jahat dari Dhestharashtra ingin membunuh Bima itu tadi, seperti itu Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana reaksi Adipati Dhestharashtra Mas saat itu setelah mendengar apa yang ia lakukan gagal? Nah, di situ Adipati Dhestharashtra tadi merasa malu. Dia sangat malu, di situ dia menangis di situ, dan akhirnya dia memiliki inisiatif untuk pergi dari negara Astina bersama si Gendari tadi, untuk berlari untuk pergi, karena dia sudah istilahnya sudah sangat malu lah di situ karena niatnya gagal itu tadi. Nah, di situ diceritakan Mas Bayu, Dhestharashtra dan Gendari itu tadi berlari. Dia berlari masuk sampai ke tengah hutan di situ. Nah, ketika sedang beristirahat itu tadi, Dhestharashtra tadi malah di situ ngunen-ngunen, yaitu memarahi si istrinya itu Gendari itu tadi, dan mengatakan bahwasanya mengapa Gendari pada saat itu tidak memperingatkan si Dhestharashtra jika yang dipegangnya itu tadi adalah patungnya si Bima itu tadi. Nah, di situ Dhestharashtra mengatakan dia sangat malu, di situ akhirnya Gendari itu tadi karena merasa sakit hati istilahnya dan bosan karena selalu dimarahi oleh si Dhestharashtra, karena Dhestharashtra kan memiliki watak yang sangat keras, sangat kaku istilahnya seperti itu. Nah, di situ akhirnya di situ Gendari pada saat itu memutuskan untuk meninggalkan Dhestharashtra sendiri di tengah hutan itu tadi. Nah, di situ sang Adipati Dhestharashtra tadi semakin frustasi. Dia semakin frustasi, semakin terpuruk. Dia merasa putus asa karena selain nasibnya sudah seperti itu, tidak memiliki apa-apa, malah harap ditinggal oleh bojone, yaitu si Gendari itu tadi, seperti itu. Lalu dia memutuskan untuk bunuh diri saja. Untuk apa aku hidup, karena sudah tidak memiliki apa-apa, anak pun sudah tidak punya, istri tidak punya, lebih baik dia bunuh diri menggunakan ajian lebur geni itu tadi, dengan cara dia nebak tangannya ke tanah tadi dan membuat hutan tersebut akan terbakar. Dia istilah ingin mati juga bersama dengan Gendari, istilahnya seperti itu Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya diceritakan si Dhestharashtra matak aji lebur geni tadi hingga membuat hutan tersebut terbakar. Di situ akhirnya Adipati Dhestharashtra beserta istrinya yaitu Gendari yang niatnya ingin meninggalkan tadi juga malah terbakar di hutan tersebut Mas Bayu. Singkat cerita pada saat itu akhirnya para Pandawa itu tadi ingin melakukan boyongan ke negara Astina itu tadi, akan tetapi masih ada masalah lagi, yaitu Arjuna itu tadi pada saat ingin melakukan Pandawa melakukan boyongan ke negara Astina, malah dia pergi tanpa pamit, seperti itu. Dia pamit, hal tersebut membuat para Pandawa itu tadi kebingungan. Dia kebingungan melihat Arjuna itu pergi tanpa pamit itu tadi Mas Bayu. Kok bisa Arjuna pergi itu kemana Mas perginya itu? Nah, sanggit-sanggit umumnya di dalam pedalangan tadi ternyata Mas Bayu, Arjuna tadi pergi untuk mencari keberadaan si Dewi Banowati, yaitu orang yang sangat dia cintai sebenarnya, seperti itu Mas Bayu. Nah, Banowati itu tadi diceritakan pada saat itu ternyata dia sedang dikejar-kejar oleh si Aswatama, anak si Durna itu tadi, yang mencoba membunuh si Banowati tadi, karena Aswatama menganggap bahwasanya Banowati tadi adalah mata-matanya para Pandawa, hingga dia merupakan penyebab kekalahan para Kurawa itu tadi. Salah satu penyebab kekalahan Kurawa itu tadi adalah si Banowati, karena dia mengira Banowati adalah mata-matanya para Pandawa itu tadi. Nah, di situ diceritakan Banowati tadi berlari masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi dari kejaran si Aswatama itu tadi Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya Banowati tadi diceritakan dia bertemu dengan si Arjuna itu tadi Mas Bayu. Nah, mereka saling kangen-kangenan di situ karena si Duryudana telah tewas. Dia bingung juga siapa yang akan mengayomi dirinya. Dia sudah tidak memiliki siapa-siapa. Nah, di situ Arjuna memiliki inisiatif untuk mengajak si Banowati untuk mengayomi si Banowati itu tadi Mas Bayu. Nah, Krishna pada saat itu sedang mencari keberadaan tadi, menemukan Arjuna itu tadi, menemukan bersama Banowati tadi, dan mengatakan bahwasanya Pandawa itu tadi akan melakukan boyongan ke negara Astina itu tadi, dan meminta Arjuna untuk pulang karena boyongan tadi tidak akan jangkap, istilahnya tidak sah jika para Pandawa tidak komplit, tidak kumpul semua, tidak lengkap seperti itu. Nah, akhirnya di situ Arjuna ingin kembali ke negara Astina bersama dengan Banowati. Di situ karena si Banowati meminta, istilahnya ingin diayomi, ingin diamankan lah, seperti dari kejaran si Aswatama itu tadi Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan Pandawa itu tadi akhirnya berhasil melakukan
Boyongan kembali ke negara Astina, menduduki hak miliknya yaitu negara Astina dan negara Amarta itu tadi yang telah lama ia perjuangkan seperti itu, Mas Bayu. Nah, itu mungkin cerita tentang lakon Pandhawa Boyong itu tadi, mungkin seperti itu sanggit yang saya ketahui, Mas Bayu. Mungkin nanti pemirsa memiliki sanggit-sanggit lain tentang Pandhawa Boyong, mungkin itu juga benar, karena apa yang saya utarakan tadi belum menjadi suatu kebenaran yang harus dijalankan seperti itu, yang harus dimengerti. Namun dunia pedalangan itu sangat luas, memiliki sanggit-sanggit yang banyak sekali, Mas Bayu. Mungkin itu yang saya ketahui tentang lakon Pandhawa Boyong, Mas Bayu. Terima kasih ya Mas Gurit atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Nah, itu tadi pemirsa, cerita dari Mas Gurit tentang lakon Pandhawa Boyong dan kematian orang tua dari para Kurawa, yaitu Adipati Distrorostra dan Dewi Gendari yang terbakar di tengah hutan. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.